Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ya di Jumat malam ini tentunya di Ngaji Asik untuk belajar ya, berada di majelis ilmu tentunya untuk belajar, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk menambah wawasan kita berkenaan dengan hukum-hukum, berkenaan dengan ilmu tajwid ya. Tentunya tak lupa untuk mengingatkan agar senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya semoga Allah memudahkan kita untuk bisa diberikan faham apa yang materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita ya Ustaz Rudini, dan juga teman-teman sudah bergabung, ada 12 pesertanya, bersama Ustaz ada 13. Alhamdulillah. Untuk itu jika Ustaz sudah siap, ana serahkan langsung kepada Ustaz Rudini. Tafadhal Ustaz. Baik, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa terus tercurah, terlimpah ruah ya kepada kita semua, sehingga terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah sahabat KMB Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai mim sakinah ya. Mim sakinah. Bagaimana tentang mim sakinah? Paham semuanya? Apa yang perlu diulang, apa yang perlu dijelaskan? Sepertinya insyaallah paham Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Alhamdulillah berarti sudah ya tentang apa namanya mim sakinah ya. Sekarang kita lanjut ke idgham ya, idgham. Baik, idgham. Baik, idgham maksudnya di sini bukan idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, teman-teman ya. Idgham secara hukum idgham ya, ahkam idgham, ahkamun mudghamah. Jadi hukum idgham ya, bila dilihat dari segi apa namanya dua sisi ya teman-teman ya. Ya, jadi idgham itu ya kalau dilihat dari dua sisi, pertama dibagi idgham itu dibagi menjadi dua ya. Idgham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham secara sempurna, kesempurnaannya, dan yang kedua idgham secara apa? Secara makhraj dan dari sisi makhraj dan sifatnya. Baik, saya ulangi.
Idgham itu ada dua. Ya, idgham itu ada dua. Yang pertama dilihat dari segi sempurnanya dan tidak, dan yang kedua dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Baik. Idgham, idgham maknanya atau artinya adalah memasukkan, ya, memasukkan, mentasydidkan, meleburkan, ada idgham itu. Mana yang dimasukkan, mana yang dileburkan, mana yang tasydidkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Ya, kalau idgham yang dimaksudkan ini adalah berarti mesti yang pertama itu adalah sukun, ya. Mesti yang pertama adalah sukun dan yang kedua adalah harokat. Ya, misalnya eh, min rabbihim. Ya, jadi mir rabbihim. Nunnya adalah sukun, yang keduanya adalah harokat rotnya. Ya, mesti idgham itu dia sukun harokat. Saya ulangi, idgham ya mestinya sukun harokat. Tadi idgham terbagi atas dua teman-teman ya. Yang pertama dilihat dari segi apa? Sempurna dan tidaknya. Maka disebut dengan idgham sisi apa? Sisi sempurna dan tidaknya. Idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Nah, baik. Paham teman-teman ya? Baik. Kita berarti sekarang lanjut ke idgham yang dilihat dari segi sifat dan makhrajnya. Baik, siapkan buku, siapkan hati, siapkan telinga. Ya, kalau sekarang mungkin saya jelaskan agak tenang, agak misalnya agak pelan ya. Emang kemarin tuh kecepatan yang mana? Yang siapa yang bilang kecepatan? Kemarin tuh saya mau tanya sekarang udah ngerti kayak yang kemarin. Iya Ustaz, kemarin kecepatan bingung. Ah, berarti sekarang tadi udah saya bilang masih paham atau bingung? Nggak ada yang jawab berarti ngerti. Nanti dari Bu Rita yang pertama saya tanya ya. Baik, Jangan Ustaz. baik, baik. Itu kan yang dilihat dari segi makhraj dan sifatnya. Yang pertama disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamasilain ya. Jadi idgham itu ada apa? Dibagi atas sisi makhraj dan sempurnanya. Saya akan jelaskan sekarang dari segi makhraj dan sifatnya. Yang pertama tadi disebut dengan mutamasilain atau mislain ya. Dalam matan dijelaskan ya infis sifati wal makhraj ittafaq arfani fil ya harfani fal mislani fihima haqq. Jadi yang maksudkan adalah dua huruf yang misal itu disebutnya adalah dua huruf yang semisal. Berarti kalau semisal itu kembar dia. Misalnya wau dengan wau, mim dengan mim, ha dengan ha, ya dengan ya. Punya semisal ya yang dia apa namanya sukun harokat maka disebut dia juga disebut dengan idgham ya sukun harokat. Beda dengan dia harokat. Ada nggak Ustaz yang dia mislain yang dia hurufnya sama tapi dia berharokat-harokat? Ada ya. Misalnya ya hihimul misalnya. Hihimul amul fasofa alamun. Atau misalnya al mizan. Sama kan tuh wawa. Ya misalnya kenapa dia nggak ada iwam? Kenapa? Sukun harokat. Harusnya dia kalau sukun harokat baru dia disebut dengan apa? Idgham mistain. Nah, saya ulangi. Idgham mislain atau yang kembar sama maka dia disebut dengan idgham mislain.
secara sifat makhraj dia sama, berarti kalau secara sifat dan makhraj sama berarti dia kembar hurufnya. Satunya pertama dia huruf ta, misalnya yang kedua huruf ta, atau yang pertama huruf ba, yang kedua huruf ba. Contohnya misalnya fama rabihat tijaratuhum. Ya, itu ada dua taknya. Fama rabihat tija. Rabihat ti. Ya, ti dileburkan. Salah satunya diidghamkan atau dimasukkan, yaitu tak yang pertama dimasukkan kepada tak yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, atau misalnya kalla bal la tukrimuna al-yatim misalnya. Ya, ya. Atau misalnya banyak juga ya kalla bal la yakhafuna al-ajila min al-akhirah misalnya. Ya, banyak contohnya. Atau misalnya qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa qad dakhalu, bukan wa qad dakhalu tapi wa qad dakhalu. Ya, jadi apapun dia yang dia misalnya sukun harokat, maka dia adalah apa? Idgham mislain, kecuali ya, kecuali ya sukun harokat. Ya, misalnya fi yaumin, fi yaumin, benar tidak? Fi sukun, yau ada ya yang harokat, tapi ini dikhususkan huruf ya, tidak disebut dengan mislain, lebih kuat dia ke mad. Paham teman-teman? Baik, ini sudah pelan banget saya ngejelaskan ini. Ya, sudah pelan ini. Baik, kalau sudah paham, berarti paham ya. Ingat, rumusnya adalah mislain atau mutamatsilain, dua huruf yang kembar. Bertemu, yang pertama sukun, yang kedua harokat. Maka dia disebut dengan idgham mislain. Tambah lagi shogir, ya. Karena sukun dan harokat disebutkan shogir. Ya, contohnya juga banyak sekali dalam Al-Quran ya. Misalnya yudrik, kumul mautu misalnya yudrikku. Itu kan yudrikku. Ya, tapi kaf yang pertama ditasydidkan atau kaf yang pertama dimasukkan ke kaf yang kedua. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim syayyadah. Baik. Itu adalah idgham mislain. Ada yang mau ditanyakan? Satu dulu, silahkan. Tentang mislain. Sebelum dilanjut. Silakan. Ulangin tadi Ustadz yang dua huruf kembar apa tadi? Mislain namanya. Atau mutamatsilain. Iya, mislain dua huruf kembar yang tadi Ustadz ngomong apa? Yang apa yang? Sukun harokat. Yang pertama, huruf pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Ada pengecualian, tapi kecuali huruf ya. Kecuali ya. Misalnya, fi yaumin. Fi yaumin, tetap dia. Fi yaumin. Baik. Paham teman-teman? Baik, alhamdulillah. Kalau paham, alhamdulillah. Jadi, mislain clear ya. Sudah clear mislain ini. Pak Trisno, silakan. Ya, mau tanya Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwa idgham mislain atau idgham mutamatsil lain itu eh, apabila dua huruf bertemu dengan yang sama makhraj dan sifatnya atau sama hurufnya kecuali huruf ya. Nah, hukumnya apa itu kalau huruf ya ketemu ya sukun ketemu Mad. dengan ya? Mad. Ya. Mad. Ya, mad. Baik, mad. Lebih kuat mad tabi'i. Mad tabi'i. Baik, Pak Ustadz.
Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan ke apa? Yang kedua yaitu yang terkait tentang makhraj dan sifat. Yang kedua disebut dengan idgham mutajannis, ya, atau idgham mutajanisain, ya. Disebut dengan idgham mutajanisain karena dia apa? Ya, huruf yang sejenis, maksudnya adalah dua jenis huruf, ya. Dua huruf yang sejenis. Maksudnya adalah makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda, ya. Ada memang beberapa yang sifatnya berbeda tapi signifikannya adalah makhrajnya yang sama, ya. Yang pertama, ya, itu terjadi dalam 7 keadaan, teman-teman, ya. Terjadi dalam tujuh tujuh keadaan. Contohnya misalnya yang ba bertemu dengan mim, misalnya irkab ma'ana jadi irkam ma'ana. Ya, misalnya sa bertemu dengan za. Sa, saya ini kan dulu. Saya petakan dulu, ya. Yang dimaksud di sini adalah huruf yang satu makhraj itu ta, da, to. Saya ulangi. Ta, da, to, sa, za, zo, dan ba dengan mim. Ya. Ya, bagaimana sin, sa, za, zo, nggak termasuk, ya. Hanya yang ini aja. Ya. Yang pertama itu silakan tulis yang idgham mutajanisain, ya, dua huruf yang bertemu, ya, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Saya ulangi, mutajanisain adalah makhrajnya yang sama, sifatnya yang berbeda. Apa saja dia? Mim bertemu ba bertemu dengan mim. Yang tadi awalnya adalah irkab ma'ana, jadi dimasukkan irkam ma'ana. Ba-nya jadi hilang, lebur langsung ke huruf mim. Ya, yang kedua adalah sa dengan za. Ya, saya ulangi. Sa dengan za. Sa yang ujung sini, sa dengan za. Ya, sa dengan za. Terus saya tulis, terus dal dengan ta. Dal dengan ta. Ya, selanjutnya adalah za dengan zo. Saya ulangi. Za dengan zo. Ya. Selanjutnya adalah ta dengan po. Ta dengan po. Ta dengan po. Sebaliknya, po dengan ta. Po dengan ta. Dan yang terakhir adalah sa dengan, saya ulangi, aduh. Ta dengan da. Saya ulangi, ta dengan da. Nah, bisa difahami teman-teman? Mau ditulis apa enggak? Tulis, Ustaz. Udah tulis tapi. Ulangin tadi Ustaz yang ta, dal, to, terus terusannya apa tadi? Baik, saya tulis ya. Bisa berbagi jawaban tulis ini kita ini. Nah, Dal. udah? Ya. Baik. Nah dia. Nih. Nah, keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama. Terlihat nggak papannya teman-teman? Ya Ustaz, tapi tidak nulis.
Ya, sekarang saya nulis, tenang. Ya, Keadaan yang belum. pertama adalah ba, ya, ba bertemu dengan mim. Huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Baik dia kasroh, fathah, dummah. Ya, tapi cuma satu ini irkab ma'ana contoh. Irkam ma'ana ya. Dan ingat, dan khusus huruf yang ini, ba yang bertemu dengan mim ini digunakan. Misalnya irkam ma'ana. Contohnya ya bunayyarkam ma'ana. Ya, ya bunayyarkam ma'ana. Nah, paham teman-teman? Keadaan yang pertama adalah ba bertemu dengan mim. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua adalah, kemana dia nulisnya yang agak besar ini? Ini gitu. Nah, dah. Yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah ta bertemu dengan po, ya. Ta bertemu dengan po, ya. Ta bertemu dengan po. Tetap yang pertama keadaannya adalah sukun, yang kedua keadaannya adalah apa? Harokat. Ya, mu a i u, ya, harokat. Contohnya tak bertemu dengan to apa teman-teman? Misalnya apa? Tak bertemu dengan to. Wa kafarat ta'ifah. Wa kafarat, wa kafarat, langsung ke huruf to, ya. Itu awalnya adalah wa kafarat to. Kafarat to, tapi dia maksudnya ke huruf to langsung wa kafarat ta'ifah, ya. Nah, ini keadaan yang kedua. Sudah tulis? Nah, Keadaan yang ketiga. Bentar. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga adalah za, ya. Sebenarnya keadaan yang ketiga kita balik ya. Tadi tak bertemu dengan to ya. Sekarang to bertemu dengan tak, ya. Ini keadaan yang ketiga. Ya, baik. Misalnya apa? Laim basopta. Basopta, ya. Nanti saya jelaskan dia termasuk idgham apa. Nggak boleh langsung masuk ke huruf ta ya. Misalnya yang tadi kan yang lain masuk ke huruf seterusnya. Apa di depannya. Tapi kalau ini tidak. Laim basopta. Sopta. Ya. Nah, udah. Ini keadaan yang keberapa? Yang ke yang ketiga. Keadaan itu yang tetap, keempat. Ustaz tetap toknya sukun ya? Ya. Keadaannya, pokoknya keadaannya adalah sukun harokat. Sukun dan harok. Pertama sukun, yang kedua harokat. Yang ketiga adalah huruf ta yang bertemu dengan dal, ya. Yang keempat ya, yang keempat ya. Yang keempat yaitu ta bertemu dengan dal, ya. Ta yang bertemu dengan huruf huruf dal. Apa dia? Asqalad da'awa, ya. Asqalad da'awa. Nah, qalat da, tapi ini qalat da'awa. Langsung ke huruf huruf dal. Nah, ini ya keadaan yang keempat. Keadaan yang kelima, teman-teman. Keadaan yang kelima yaitu idzalamu, berarti idzalamu. Kita mulai dari dulu nih. Sa bertemu dengan huruf za, ya. Sa bertemu dengan huruf za. Mana contohnya?
hal yalhaz dzalika, yalhaz dzalik, ya. Tadinya yalhaz dzalik, tapi di sini karena ada idgham jadi yalhaz dzalik, langsung ke huruf zal. Paham Lebih ya. teman-teman? Baik. Lanjut. Kita lanjutkan keadaan yang ke tadi 5 ya. Keadaan yang ke-6, dal bertemu dengan huruf zal, maaf, zal bertemu dengan huruf tadi sudah ya. Dal dengan tak belum ya? Dal, saya ulangi. Dal bertemu dengan huruf ta. Ini belum bukan ini? Belum. Belum ya? Belum Ustaz. Ya, bentar. Nah, dal yang bertemu dengan huruf ta. Contohnya banyak sekali yang dal. Misalnya hasadtum jadi hasadtum, hasadtum, hasadtum. Langsung ke huruf ta. Hasadtum ya. Jadi tadinya hasadtum yang awal. Jadi dia hasadtum. Nah, baik. Dan yang terakhir keadaan adalah huruf zal bertemu dengan huruf zo. Contohnya izzalamu ya. Contohnya walau annahum izzalamu. Ya, saya ulangi. Walau annahum izzalamu anfusahum. Izzalamu tadinya izzalamu tapi dia di idgham jadi izzalamu. Izzalamu. Paham teman-teman? Baik, itu adalah keadaan-keadaan apa? Keadaan-keadaan idgham mutajanis mutajanisain. Ada berapa keadaan? Ada berapa Tujuh keadaan? keadaan. 7 keadaan. Ya, yang tadi yang pertama ba dengan mim jadi irkam ma'ana didengungkan. Mim. Hanya ini yang didengungkan. Ba dengan mim. Irkam ma'ana. Yang lain gak ada dengung ya. Misalnya eh izzalamu ya enggak dia dibaca izzalamu izzalamu bukan ya. Hanya mim saja. Karena mim dia hukumnya adalah gunnah musyaddadah, dia mimnya jadi digunakan. Irkam ma'ana. Baik. Paham? Paham ya teman-teman ya? Ya Allah. Insyaallah. Baik. Baik. Mudah kok. Itu juga mudah ya. Baik. Satu lagi biar kita tidak terlalu berat ya. Yang sudah idgham agak panjang pembahasannya teman ya. Nanti kan idgham mutaqaribain ya. Nanti ada idgham mutabaidain. Bukan idgham, namanya mutabaidain ya. Nanti ada di sisi dilihat dari sisi mutlaknya, dilihat dari sisi kecilnya, dari sisi besarnya itu masih panjang pembahasan idgham. Yang saya inginkan adalah sekarang mengenal dulu yang 3 ini, baru kita nanti istirahat ya. Satu lagi teman-teman, satu lagi. Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Mutaqaribain maksudnya adalah dia dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau Sifatnya. berdekatan sifatnya atau kedua-duanya sama-sama dekat ya. Contohnya apa teman-teman? Kaf dengan qaf, lam dengan ro. Misalnya bal rofa suila jadi bar rofa suila. Misalnya alam nakhluqkum jadi alam nakhluqkum ya.
Jadi apa namanya, yang contoh ini ya sedikit saja ya. Misalnya tadi alam nakhluqukum mimma imahin misalnya. Atau lam bertemu dengan ra wa qur rabbi zidni ilma misalnya. Atau misalnya eh, lam bertemu dengan ra lagi. Bal rafa'allah jadi bar rafa'ahullah. Nah, jadi dia sempurna maksudnya ke situ. Baik, sampai di sini bisa difahami teman-teman. Dari mislain, mutaqribain, mutajanisain. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk kita diskusi. Baik. Yang terakhir Ah. tadi Ustaz, idgham mutaqaribain tadi apa Ustaz? Keduanya berdekatan. Baik, mutaqaribain itu Dua-duanya. adalah berdekatan makhraj dan berdekatan juga sifatnya. Atau berdekatan kedua-dua sifatnya. Berapa? Karena Allahu azizan hakim. Boleh tanya Pak Ustadz, Ya, Eh, kalau huruf Oh, to ketemu dengan ta, to itu kan hmm, huruf tafkim. hmm, hmm, Sedangkan ta itu kan tarkik ya, tipis, ya tipis. benar. Nah ini bacanya, contohnya yang ini Pak Ustadz. Laim, ini Basat bacanya gimana? Ya, basata atau basato ta? masuk ke huruf to, keluarkan huruf ta. Hmm. Masuk huruf Tat- po, keluarkan huruf Tapi, ta. tapi bukan kolkolah ya, bukan kolkolah ya Pak Ustadz ya, bukan ya. Bukan, bukan. Oh, Tetap di, dia itu kok lebih kuatnya. tapi taknya ini kok nggak tasdid ya Pak Ustadz ya? Kalau yang lainnya kan biasanya tasdid ya. Di idgham kan Ya, ada tasdidnya, ini nggak ada tasdidnya ini. ya, ya. Kita yang tasdidkan. Memang sudah ditasdidkan. Maksudnya adalah makanya idgham itu dimana memasukkan, meleburkan atau mentasdidkan. Atau ya. Oke. Ya, Baik Pak jadi Ustadz. bagaimana cara mengajinya? La im basata, Basat basata. ta. Nah, memang kalau nggak dilatih yang ini, saya juga dulu lama latihannya. Ya. Kalau Harus dibalik Pak Ustadz, kalau kalau apanya? kalau yang Kalau yang depannya tak tak ya, kemudian toknya, sempurna ke huruf to, oh sempurna ke huruf langsung to. Mm-mm. langsung sempurna. Baik Pak Ustadz. Ya, kenapa demikian? Karena menghargai atau menghormati huruf to yang lebih kuat dari segi semuanya. Baik. Ya, sifat huruf to itu paling kuat di semua huruf hijaiyah. Jadi tidak boleh langsung dileburkan. Gitu. Baik. Ya, Berarti jadi kalau yang basalt, basat itu basalt, Basat basalt, basat ta. basalt, sabta. la im basalta ilayya. Gitu. Paham Kalau ya? kebalikannya berarti anu ya Ustadz, Sempurna, kol-kolah ya. sempurna. Sempurna ya. Enggak ada Berarti enggak ada kol-kolahnya. oh, Fa'amanat ta'ifah. Amanat ta'ifah. Sempurna. Baik. Aman semuanya? Tidak ada pertanyaan? Belum Ustaz. Apa yang belum? Ini kira-kira sudah benar enggak saya nih coba dulu Ustaz ya. Laim basata. Sudah betul apa belum? Basalt, ta. Laim basata. Belum ya Ustaz? Masuk ke makhraj to, keluarkan dia ta. Kenapa bisa? Bisa karena satu makhraj. Basalt ta, laim basalt ta. Laim basata. Belum. Ustaz. Anu dia. Laim basata.
Dikit Belum, lagi. dikit lagi. Dia memang Pokoknya nggak sering latihan kalau yang ini. Ya, dia sering Ustaz, ya latihan. Ustaz dilatih-latih. Baik. Pro- Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Problemnya itu untuk saknya itu karena ketemu dengan huruf tafkim jadi short itu Pak Ustadz kadang-kadang. Yang mana? Basota jadi gitu Pak Ustadz. Ya, Harusnya kan basata, iya, basota. ya, iya. Laim basa, laim Ya, basota. basota. Jangan sampai dia basota jadi Sa- Nah, basa, iya, basota. itu problem. Iya, insya Allah. Hmm. Baik, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan nanti di idgham yang dilihat dari sisi sempurna dan tidaknya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tambahan daripada hukum idgham, ya, insya Allah. Nah, barakallahu fikum, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan mungkin pada malam hari ini, ya. Sedikit-sedikit dulu, yang penting semua pada dapat kebagian malam hari ini paham ya tentang idgham. Ya, baik, cukup. Silakan kalau ada yang bertanya, teman-teman silakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh. Satu pertanyaan lagi, boleh. Silakan, boleh satu pertanyaan, boleh. Sepertinya udah nggak ada Ustaz. Sudah aman. Aman, Alhamdulillah, insyaallah. berarti sudah paham ya. Sudah paham. Antara paham dan bingung ya. Bingung baru Dan jelas ya. bingung. Ya, nggak apa-apa ya. Kan sudah saya bilang dari awal-awal. Ketika kita bingung untuk belajar ilmu tajwid, berarti kita serius dalam mempelajarinya. Ya. Kalau orang bagaimana? Biasa saja. Berarti itu memang dia tidak meluangkan waktu ya, hanya mengisi waktu luang. Ya. Jadi ketika Ustaz, kita meluangkan waktu, sedikit kenapa? Ustaz. Ya, Contohin gimana? beda bunyinya ikhfa dengan idgham. Ikhfa dengan idgham. Beda. Contohin bunyinya. Untuk hukum bacaan apa? Mim sukun atau nun sukun? Kalau mim panjang. Kan ikhfa dan idgham itu ada dua tempat hukum bacaan. Mim sukun dengan nun sukun. Sukun. Kalau mim sukun, misalnya kalau dia idgham berarti min rabbihim jadi mir rabbihim. Kalau Atau ikhfa, misalnya kalau dia idgham satu lagi bi-gunnah, jadi kalau dia min waliyin min waliyu. Nah, kalau ikhfa bagaimana? Misalnya bertemu dengan huruf fa misalnya. Anfusahum. Anfu. Bertemu dengan huruf ta misalnya. Antum. Antum. Bertemu dengan huruf qaf. Min qabli. Min qablihim misalnya. Baik, sampai di sini. Paham? insya Allah Ustaz. Jadi hampir Baik. mirip ya. Ya, mirip-mirip begitu ikhfa izhar. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik. Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan ada ilmu yang diajarkan lagi ke teman-teman yang lain. Dan saya doakan pada teman-teman yang sudah istiqamah, mudah-mudahan Allah tegakkan
dalam dada kita istiqomahan ini. Tentunya saya doakan kepada teman-teman, kepada saudara kita yang Allah sedang uji sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah berikan kesabaran yang penuh dan Allah gantikan dengan surganya. Dan kepada teman-teman yang Allah diberikan nikmat keluangan, nikmat kesempatan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya dalam ketaatan. Baik, sahabat yang baik, Allah SWT, alhamdulillah ya, dari majelis ini ya alhamdulillah kami sudah dapat mengumpulkan hewan kurban, alhamdulillah 3 ekor kambing, masya Allah, barakallah, jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman yang sudah ya memberikan mempercayakan penyembelihan hewan kurban kepada kami. Dan insya Allah saya minta tolong nanti ke teman-teman ya untuk menyaksikan secara virtual melalui Zoom insya Allah di hari Ahad jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Insyaallah ta'ala nanti link Zoom-nya Ana kirimkan atau nanti pakai link Zoom yang ada di Tahsin nggak ngaji, nggak asik insyaallah saya minta linknya nanti ke Ustaz Andi ya insyaallah. Baik, begitu ya biar teman-teman bisa menyaksikan siapapun yang berkurban ya kita sama-sama menyaksikan di hari Ahad insyaallah ta'ala ya kita akan menyembelih di bagian pelosok Lombok Timur yang memang di sana sangat jarang sekali orang kurban. Padahal di kota Mataram itu orang berpesta sampai ratusan sampai ribuan kambing, ribuan sapi bahkan. Tapi di pelosok NTB tidak merasakannya. Ya, mudah-mudahan bisa yang di pelosok bisa merasakan daging kurban, mereka juga saudara kita ya. Dan insya Allah terkumpul 3 ekor kambing dari majelis online yang nggak ngaji nggak asik ya, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi dari teman-teman semuanya. Baik, cukup teman-teman, kita cukupkan Kak Andi. Kepada Allah memberikan kita istiqomah. Yang kedua, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kesempatan kesehatan dan tentunya Allah menerima segala amal baik kita di bulan suci Ramadan yang kemarin ya, mudah-mudahan Allah juga menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya Allah alamin. Tentunya terlibatlah dalam perayaan hari raya ini, entah sebagai apapun terlibatlah, karena ini adalah hari agung, hari raya, hari berbahagia, hari berbagi, maka terlibatlah entah sebagai tukang bungkus, entah sebagai apapun terlibat ya. Ya, itu menandakan kebahagiaan kita untuk umat ini. Baik teman-teman, saya cukupkan dan ditutup oleh Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan pemaparan materi tajwid yang begitu mendetail ya. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan nantiasa ya menjadi bekal untuk bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi begitu. Baik, insyaallah kita akan berjumpa besok di sesi talaki ya Ustadz, insyaallah biasa Ustadz. Insyaallah ya besok kita akan berjumpa ya seperti biasa jam 8 malam. Semoga Allah mudahkan. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesabaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar teman-teman, izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.